Hai Jaman. Halo Jaman, selamat datang di podcast Remaja Idaman. Yeay. Oke, ini udah episode keberapa ya, Deh? Episode ke-11. Waduh, keren juga ya konsisten selama 11 episode. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, kali ini mau bahas apa nih? Iya, jadi topik buat episode 11 ini kita bakal bahas sesuatu yang belakangan ini tuh kayak banyak diperbincangkan gitu loh. Sebenarnya topik ini tuh udah lama banyak diomongin sama orang-orang gitu ya, tapi akhir-akhir ini tuh kayak viral banget gitulah. Nah, jadi topiknya itu tentang selingkuh. Waduh, berat banget ya pembahasannya. Iya, belakangan ini kayak loh, lagi panas-panasnya. Ini pengennya bahas dari perspektif remaja atau sebagai perempuan atau gimana? Dua-duanya aja. Oke. Ya pokoknya tergantung sudut pandang kita masing-masing lah. Gimana? Oke. Ya, jadi pertama dulu nih, Yan. Menurut kamu selingkuh itu apa sih? Selingkuh. Kalau aku mengartikan selingkuh itu, ini hanya untuk orang yang sudah memiliki kayak komitmen resmi gitu, yang sudah tercatat di negara. Kalau dia memiliki pasangan. Nah, ternyata walaupun memiliki pasangan, dia memiliki hubungan lain di luar dengan pasangannya gitu, dengan orang lain memiliki hubungan. Nah, itu yang dimaksud selingkuh. Selingkuh itu nggak hanya harus itu ya, nggak harus berhubungan badan ya, bisa kayak jadi sering ecetan, panggil sayang-sayangan, itu kan udah kayak dia bukan pasangan resmimu, tapi kok kamu berhubungan dengan dia, itu berarti kamu selingkuh. Kalau kamu deh? Ya, kurang lebih sama sih. Intinya selingkuh itu kan ketika seseorang udah berkomitmen, udah punya hubungan relationship gitu dengan seseorang yang lain gitu. Tapi misal gini, seorang cewek itu punya hubungan sama seorang cowok. Nah, tapi si cewek ini tuh ternyata punya cowok lain gitu tanpa pengetahuan si cowok ini. Nah, itu tuh namanya selingkuh. Nah, iya emang bentuk selingkuh tuh nggak selalu kayak berhubungan badan atau misal kayak jalan bareng gitu, nggak. Ada kan orang-orang yang berpendapat gitu, berasumsi kalau chattingan, kayak nelpon, video call itu kan kayak udah termasuk selingkuh gitu, karena kan bukan pasangannya gitu. Ya, intinya ya menjalin something dengan orang lain tanpa pengetahuan orang yang udah lebih dulu spesial buat dia. Oh iya, Yanti. Apa? Ya, mau klarifikasi aja sih. Enggak, maksudnya tadi kamu bilang kan hubungan kayak yang tercatat di secara resmi gitulah. Nah, itu berarti maksud kamu pernikahan. Kalau aku ya, tergantung sih. Aku orangnya itu ngelihatnya tergantung. Terkadang kalau ngelihat orang selingkuh meski pacaran, terkadang itu ngerasa kayak kan belum resmi juga nggak apa-apa, tapi ya jangan gitu juga. Maksudnya anak orang digituin, sakitnya gimana gitu. Tergantung aku. Kadang aku kayak nggak masalah sama selingkuh pas pacaran, tapi kadang juga ngerasa gimana gitu deh. Kasihan sama pihak yang diselingkuhin. Kalau kamu deh? Iya, selingkuh pas pacaran, apalagi pas nikah itu menurutku tetap aja nggak boleh. Kenapa? Karena ya namanya selingkuh tuh pasti nyakitin gitu loh, pasti bikin sedih pasangan kita gitu loh. Jadi ya, kalau pas pacaran aja udah berani. Katanya kalau orang sekali selingkuh itu seterusnya bakal ulangi lagi gitu loh, bakal selingkuh lagi. Disusah buat tepatnya. Ya walaupun makanya nggak menutup bisa berubah, bisa tobat gitu. Tapi ya kalau itu udah jadi kayak kebiasaan buruk ya gimana? makanya kalau kayak nyari pasangan buat nikah nanti perlu ditelusuri latar belakangnya. Iya, jangan cuma sekedar cinta doang.
Oh ya, Yanti. Nah, belakangan ini mungkin ya kamu tahulah kayak banyak berita tentang diselingkuhin gitu, selingkuh atau jadi selingkuhan gitu. Nah, menurut kamu, kira-kira apa sih kayak penyebab atau alasan atau faktor pendorong seseorang itu bisa selingkuh dan mau jadi selingkuhan gitu? Kalau mau jadi selingkuhan mungkin kesepian ya orang itu. Kayak nggak nemu orang lain lagi gitu karena udah kesepian jadinya ya udah mau jadi selingkuhan. Kalau dari pihak tukang selingkuhnya mungkin menurutku orang-orang kayak gitu orang yang tidak pernah puas deh. Dia udah Iya. punya orang di sampingnya tapi kayak tetap aja dia nggak puas gitu. Jadi pengen orang lain. Kalau menurutmu deh? Iya. Kalau menurutku apa ya? Buat kalau orang yang mau selingkuh, jadi si pihak yang ngajak selingkuh gitu ya. Iya, dia emang nggak pernah puas, dia tuh nggak bisa bersyukur gitu loh. Dia udah punya seseorang, entah itu kalau misal dia cewek berarti udah punya cowok, kalau dia cowok berarti udah punya cewek. Dan iya, kenapa dia malah mencoba mencari cewek atau cowok lain gitu loh. Nah, berarti kan dia nggak bisa bersyukur, nggak bisa puas dengan apa yang udah dia punya gitu loh. Terus kalau yang tapi bisa juga alasan nggak bersyukur atau nggak puasnya itu karena mungkin dia kurang bahagia, terus dia ngerasa udah mulai nggak cinta, kurang nyaman. Ya pokoknya ada something yang salah gitu loh. Kadang-kadang kan gitu, tapi ada juga ya emang dasarnya dia pengen lebih dari satu aja gitu loh. Kayak satu nggak cukup gitu loh. Kayak haus akan perhatian, kasih sayang. Kalau dari satu orang aja kayak ngerasa kurang, makanya bisa aja dia nyari orang lain gitu. Kalau yang dari pihak yang mau jadi selingkuhan, alasannya mungkin udah terlanjur cinta kali ya, udah terlanjur baper, udah terlanjur bucin sama pacar orang, sama pasangan orang, jadi ya mau-mau aja gitu. Ya bisa juga karena dia kesepian, tapi ya setelah misal dia kesepian terus akhirnya datang si cowok atau si cewek ini tuh, terus akhirnya dia ngerasa nyaman, terus cinta bucin, akhirnya pas diajak selingkuh jadi selingkuhan, dia akhirnya mau. Itu sih. Oh ya, jadi sebenarnya Yanti, menurut kita berdua, menurut kamu dulu deh, selingkuh itu sesuatu yang diperbolehkan atau enggak? Ya jelas tidak banget. Ya, berarti kita nggak menyarankan buat selingkuh gitu ya? Dia Ya. gini ya, aku kan punya kenalan orang gitu. Dia kayak ini udah nikah dan punya anak ya. Dia kan selingkuh gitu. Terus anaknya tahu dan anaknya itu cerita ke orang-orang. Ya anaknya masih SD cerita sama orang-orang. Menurutmu kita sebagai orang tua apakah harus ngebiarin gitu anak kita tahu bahwa kita itu menjadi selingkuhan gitu. Maksudnya iya jadi selingkuhan orang padahal kita punya pasangan dan orang itu juga punya pasangan. Oh, berarti posisinya Bagaimana sama-sama sih selingkuh dampaknya ke gitu ya? anak dampaknya ke anak gitu. Kalau anak itu tahu ya kan anak itu masih SD jadinya ya kayak wajar-wajar aja. Sekarang masih santai-santai cerita gitu. Orang kalau ibunya itu jadi selingkuh. Berarti si anak SD ini udah paham tentang istilah selingkuh gitu ya? Ya, ya nggak ada efek baiknya sih, nggak ada dampak baiknya buat si anak. Ya bisa-bisa ntar si anak malah niru kan. Kalau nggak salah ya, setahu gue itu seorang anak itu adalah kayak peniru yang handal gitu loh. Maksudnya kayak dia ngeliat orang dewasa ngelakuin apa, terus dia dengan mudahnya niru gitu loh. Nah kalau misal yang dia lihat, yang dia saksikan itu kayak hal yang buruk, ya bisa aja dia niru itu. Ya mungkin nggak sekarang, tapi di kemudian hari pas dia udah remaja atau pas dewasa, ya dia bisa aja ngelakuin hal kayak gitu, dia bisa aja selingkuh atau bahkan jadi selingkuhan gitu. Jadi ya buat orang tuanya
Ya balik lagi sih, kayak kita berdua kan sama-sama nggak menyarankan selingkuh, kita juga nggak setuju gitu loh sama perselingkuhan. Jadi ya stop aja gitu loh, kan udah punya pasangan, ya hargailah pasangannya. Kalau misal ada masalah, ya coba diperbaiki gitu loh. Terus setelah coba memperbaiki masalah dengan pasangannya tuh, ya coba si anak itu dikasih pengertian gitu loh, biar si anak itu jangan sampai niru jejak orang tuanya gitu loh, kan ya nggak baik gitu. Berarti harus diluruskan ke si anak ya, biar si anak itu nggak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Iya, tapi sebelum bener-bener ngelurusin sama si anak itu, si anak kan kalau misal dikasih tahu kan suka ngeyel, terus suka kayak nanya-nanya terus gitu loh. Nah, makanya biar uh, lebih gampang ngelurusinnya, ya selesaiin dulu masalah itu, kayak akhirin dulu perselingkuhannya, selesaiin perbaiki hubungannya dengan pasangan sebenarnya itu, terus jelasin si anak, lurusin gini gini gini. Kalau misal si ibu atau si bapaknya tuh hilaf atau apa dan segala macamnya, terus jangan sampai niru bla 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 dan segala macamnya lah. Dan kalau Pokoknya bisa lebih baik dihentikan ya, iyalah harus itu. soalnya ya anaknya kasihan. Iya. Oh ya, eh Uh, apa ya, aku bingung mau ngomong aku apa, mau nanya lupa. lagi. Boleh dong, silakan. Jadi aku melihat banyak kasus di sekitarku gitu. Ya. Uh, uh, Antara pasangan itu, kan ini pasangan pernikahan ya, Mm-mm. mereka kayak yang cewek punya selingkuhan, yang cowok punya selingkuhan. Lalu kenapa Hmm. mereka tetap bertahan, padahal mereka punya selingkuhan masing-masing? Kenapa nggak bisa aja gitu? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka itu tetap bertahan dalam pernikahan yang sudah kayak sepertinya Ya, sudah harusnya nggak dipertahankan gitu, kalau kayak gitu juga. ya, ya. Tahu-tahu. Iya, emang kasus kayak gitu tuh cukup banyak gitu ya terjadi. Nah, Uh-uh. ada beberapa alasan menurutku ya yang bisa bikin mereka tuh padahal punya selingkuhan, padahal punya orang lain, tapi tetap mempertahankan pernikahannya dia itu, mungkin karena dia punya anak, masih mikirin anaknya itu nanti gimana ke depannya gitu. Mereka nggak mau si anaknya itu kayak kekurangan kasih sayang dari kedua orang tua aslinya gitu. Jadi mereka tetap bertahan demi anaknya, bisa juga bertahan karena keluarga, karena orang tua, karena mertuanya mungkin. Nah itu bisa. Jadi mereka, kalau mereka sama-sama punya selingkuhan kan berarti mereka udah gak saling cinta ya. Nah jadi alasan mereka tetap bertahan itu karena faktor eksternal gitu loh. Entah itu dari anaknya, dari keluarganya, entah itu keluarganya sendiri, orang tua kandungnya atau mertuanya gitu. Jadi faktor-faktor eksternal itu yang bikin mereka terpaksa harus tetap bertahan gitu. Menurutmu lebih baik tetap bertahan atau mending pisah saja deh, walaupun sudah punya anak, walaupun sama keluarga dikekang gitu? Nah, kalau itu tuh balik lagi sih ke pribadi mereka masing-masing. Maksudnya tuh mereka ya komunikasi dulu. Sebenarnya pernikahan mereka tuh masih bisa dipertahankan, nggak, masih bisa diperbaiki, nggak. Mereka mungkin masih tersisa sedikit rasa cinta atau sayang gitu, rasa peduli, rasa saling menghormati atau gimana. Pokoknya mereka obrolin dulu. Kalau emang ternyata sebenarnya mereka sama-sama tahu udah nggak bisa dipertahankan dari sisi internalnya mereka, ya udah bisa aja. Tapi kalau dari internalnya mereka ternyata masih bisa gitulah diperbaiki, masih bisa dilanjutin pernikahannya, jadi ya udah tinggalin selingkuhannya, coba memperbaiki hubungan mereka. Mm-mm. Itu sih. Oh ya, Yanti. Nyadar nggak sih belakangan itu kayak berita-berita tentang selingkuh yang kayak artis-artis gitu ya, atau influencer gitu lah, YouTuber dan sebagainya. Itu kayak misal pasangannya itu entah si cewek atau si cowok gitu ya, pasangannya pokoknya itu selingkuhnya itu sama temen deketnya gitu loh, entah itu rekan kerjanya atau temen apanya ya, pokoknya si pasangannya itu tahu gitu loh. Misal si cewek sama si cowok ya, misal si cowok ini tuh diselingkuhin sama si cewek, nah si cewek ini diselingkuh sama cowok, dan ternyata cowok ini tuh sahabatnya atau temen deketnya si cowok pasangannya itu loh. Banyak kan ya kayak gitu. Mm-mm.
Iya. Jadi kayak ngapain sih aku tuh sebenarnya ya setiap kali ada kayak dengar berita selingkuh gitu ya. Aku tuh sebenarnya pengen nanya, kayak alasan dia pastinya selingkuh itu kenapa gitu loh. Kan udah punya pasangan. Apalagi uh, rumor sih, aku belum bisa bilang ini fakta sih, soalnya juga nggak ada statement resmi dari dia. Nah, kalau kamu tahu beberapa bulan yang lalu kan katanya seseorang itu diselingkuhin. Nah, itu makanya jadi penyebab dia putuskan sama pacarnya ini, sama mantannya ini, pasangannya inilah. Nah, itu juga karena katanya ya selingkuh sama temannya gitu loh. Nah, aku tuh sebenarnya pengen nanya sama si cewek ini, kenapa dia berani-beraninya nyelingkuhin cowok sebaik dia. Padahal si Aku cowok itu baik tahu ini orangnya. banget. Padahal si cowok itu ganteng, baik, soleh, pinter, multi talenta dan lain sebagainya, pokoknya idaman cewek-cewek Indonesia lah. Nah, dia itu padahal udah dicintai, udah ya pokoknya di treat like a queen gitulah, tapi bisa-bisanya nyelingkuhin gitu loh. Aku tuh sebenarnya pengen nanya alasan dia tuh kenapa, Kan tapi ya tidak aku pernah puas deh. Oh, apa kan atau kalau aku dari lihat ya, mungkin ya. ya. Kan setahu aku hubungan mereka udah lama ya. Jadi Mm-mm. terkadang kalau lama itu kayak udah ada rasa bosan gitu buat mempertahankan. Jadi butuh orang lain, butuh orang baru. Jadinya gitu dah. Ya mungkin aja sih, segala kemungkinan bisa aja terjadi, tapi masa gara-gara bosen gitu, maksudnya tuh si cowok itu ya nggak ngebosenin. Kayak mereka tuh emang terlihat baik-baik aja gitu loh. Ya emang udah lama pacarannya tapi sempat putus juga. Tapi terus nyambung lagi dan beberapa bulan lalu katanya putus karena si cewek selingkuh. Tapi aku nggak tahu ya kebenarannya kayak gimana. Katanya sih gitu. Dan rumor itu juga beredar karena adanya kayak beberapa bukti gitu dari tweetnya si cowok nge-unfollow si cewek, ngapus fotonya si cewek dan lain sebagainya gitu. Jadi ya gimana? Tapi sampai sekarang sih banyak yang ngira itu settingan sih. Maksudnya mereka tuh sampai sekarang masih pacaran, belum putus, dan si cowok itu eh, sengaja kayak merahasiakan hubungan mereka gitu. Biar si cewek ini tuh nggak terlalu dihujat netizen atau kehidupan pribadinya terlalu dikulik sama netizen gitulah. Oh iya deh, ngomong-ngomong mungkin dihapus ya. Mm. Menurutmu kalau kita pacaran itu penting nggak sih dipublikasi? Wow, ya itu aku nggak bisa ngomong penting nggak penting sih, kan itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Maksudnya ada orang yang eh mau dipublikasi kayak di publik gitu karena biar nggak ada yang ganggu. Kayak orang-orang biar tahu kalau mereka tuh pasangan saling memiliki biar ya nggak ada pelakor gitu. Tapi ada juga yang nggak mau di publik karena ya itu hubungan mereka, mereka yang ngejalanin. Jadi orang lain nggak perlu tahu. Ya tergantung pribadi masing-masing. Kalau kamu tipe yang mana? Kamu nanya ke orang yang salah. Oke, Tapi oke. kalau aku sih, entar, ya maunya nggak di publik sih. Ya mungkin di publik kayak sekali dua kali ngepost gitu, tapi nggak yang tiap hari gitu sih. Apalagi kalau sama seseorang, kalau sama dia. Aku Oke, mau, aku rahasiakan banget sih, biar takut misterius hujat di gitu. Indonesia. Nggak mau tak umbar. Aduh. Oh ya Yandi, aku loh Mm-mm. mau nanya sebenarnya sama kamu, tapi lupa. Apa ya? Atau wes, kamu ada yang mau kamu bahas lagi nggak? Ada dong. Iya, ya. Eh, Bagaimana cara mempertahankan hubungan saat hubungan itu sudah lama dan kita merasa bosan? Biar nggak sampai selingkuh gitu ya. Ah, ah. Berarti mencegah perselingkuhan gitu. Mencegah keinginan biar nggak Sel- selingkuh gitu. Iya, apa ya? Ya, diperbaiki lagi sih komunikasinya. Kalau misal Mm-mm. ada masalah apapun, segera dibicarain, segera didiskusiin, segera dicari solusinya. Tapi ya jangan pakai marah-marah, pakai emosi, yang tenang aja gitu loh. Kalau misal salah satu pihak, mungkin biasanya cewek atau terkadang juga cowok yang
emosi gitu ya. Salah satunya itu coba tenang, kalem gitu. Jangan malah sama-sama marah. Kalau sama-sama marah ntar nggak ketemu ujungnya, nggak ketemu titik terangnya. Malah ya akhirnya nyari pelampiasan, nyari orang lain, selingkuh, saling nyakitin, bikin sedih pasangan, dan lain sebagainya. Jadi ya, eh, kebanyakan orang itu kan selingkuh karena ada masalah sama pasangannya dan nggak segera diselesaikan gitu loh. Jadi ya, ayo diselesaikan masalahnya secepat mungkin. Kalau misal pas kalian dengerin ini, kalian kebetulan lagi ada masalah nih sama pasangan, segera chat pasangan kalian atau telepon atau video call kayak atau apa gitu, samperin ke rumahnya. Ya pokoknya ajak ngobrol lah. Atau kalau perlu samperin ke orang tuanya, lamar sekalian. Waduh, itu tergantung umurnya sih, tergantung kesiapan lahir dan batinnya itu. Ya, kalau masih sekolah jangan. Kalian harus sekolah dulu, selesain. Iya, betul. Iya, iya, iya. Apa lagi ya? Oke. Udah nih. Udah kayaknya. Udah. Udah aja. Iya. Iya, pokoknya dari aku sama Yandik, menurut kita tuh selingkuh itu ya jangan dilakukan gitu loh. Kita sama-sama berada di pihak yang nggak setuju, yang nggak, eh ya pokoknya nggak setuju lah kalau ada orang yang selingkuh, yang ataupun yang jadi selingkuhan gitu loh. Banyak cara kok yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan kalian sama pasangan kalian. Pokoknya jangan milih opsi selingkuh gitu. Betul. Ya. Pokoknya kalau Hmm. kamu mau selingkuh itu bayangin aja kalian yang diselingkuhin. Biar kalian tahu rasa sakitnya Iya, duluan. iya. Jadi nggak jadi selingkuh deh. Oke, oke. Oh ya, buat kalian yang mungkin aku pernah kemarin baru upload quotes gini. Buat kalian yang mau selingkuh atau mau jadi selingkuhan, sini aku kenalin sama Naila Syaira Aurora. Nah, siapa Naila? Jadi Naila itu salah satu kesayanganku. Dia tuh pemeran utama, tokoh utama gitu di cerita 2812. Cari aja di Wattpadku, di Ajeng Nafida. Maaf ya, promosi dikit. Jadi si Naila itu tuh udah punya, bisa dibilang pasang. Pokoknya dia tuh udah punya Raffi. Nah, tapi mereka tuh cuma komitmen gitu loh. Karena sesuatu lah jadi Naila nggak mau pacaran atau belum mau punya kayak status yang jelas gitu sama Raffi. Nah, ceritanya suatu ketika tuh Naila diajak selingkuh sama Arsen. Tapi waktu itu kayaknya Arsen bercanda atau gimana gitulah. Pokoknya baca aja ceritanya. Nah, si Naila tuh Naila tuh bilang, gue terlalu berharga untuk menjadi yang kedua. Nah, maksudnya apa? Jadi Naila tuh punya Raffi yang bisa menjadikan dia yang pertama, tapi kenapa dia milih Arsen yang hanya bisa menjadikan dia yang kedua? Karena posisinya Arsen itu udah punya pacar. Nah, dari sini tuh bisa kalian apa ya? Ya pokoknya bisa kalian bayangin lah. Kalian tuh udah punya pasangan, pasangan kalian bisa menjadikan kalian itu nomor satu. Jadi ya cukup itu aja lah, syukuri aja gitu loh. Jangan malah nyari orang lain atau mau jadi selingkuhan orang lain yang cuma bisa jadiin kalian nomor dua gitu loh. Karena ya biasanya kan kalau selingkuhan itu nggak di publik ya, kayak dirahasiakan gitu kan. Ya orang-orang tetap taunya pasangan aslinya gitu. Jadi pokoknya buat kalian yang mau selingkuh atau mau jadi selingkuhan, pikirin lagi deh baik-baik. Atau kalau misal sekarang kalian lagi selingkuh atau lagi jadi selingkuhan, ya ayo dihentikan gitu loh. Nggak ada baiknya jadi selingkuh atau jadi nggak ada baiknya selingkuh atau jadi selingkuhan gitu. Kalian cuma akan nyakitin satu sama lain, kalian cuma akan dapat kebahagiaan sesaat, dan ya hubungan kalian nggak berkah gitulah. Pokoknya aku nggak suka, aku nggak setuju kalau kalian nyakitin pasangan kalian, bikin pasangan kalian sedih, apalagi itu karena selingkuh gitu. Selingkuh pokoknya jangan jadiin selingkuh sebagai alasan buat lari dari masalah atau ya apapun itulah. Pokoknya kalau ada masalah sama pasangan, bicarain baik-baik, komunikasikan. Pokoknya jangan selingkuh, titik. Jangan selingkuh. Kalau kamu selingkuh, kalau kamu jadi selingkuhan, sini temuin aku sama Yanti. Mau ngapain? Baku hantam? Enggak, mau ngobrol aja. Siapa tahu dia dapat hidayah. Oh, mau jadi ustazah mendadak? Enggak, curhat aja gitu.
Iya, pokoknya jangan ya, jangan jadi Ya, selingkuhan. ya jangan selingkuh juga. Orang yang Ya, sayang sama kalian gitu. Jangan ya, disia-sia. Kalian beruntung loh punya orang yang sayang sama kalian. betul, betul, betul. Ini berlaku buat cewek Oke. maupun cowok ya. Iya dong. Iya, Semuanya wajib jangan selingkuh. jangan. Oke, karena kita udah ngobrol panjang, ini udah mau Iya. 10 menit, jadi cukup Mm-mm. sampai di sini dulu. Jangan Iya, lupa buat selalu dengerin podcast kita di di mana deh? di Anchor, YouTube, sama Spotify dengan nama akun di Ajeng Novida. Setiap jam 8 malam, malam minggu. Jadi kalian Ya, punya teman buat nemenin malam minggu kalian. Selain mm-mm. itu, kita juga punya program baru loh, namanya Tamu Talk About Music. Kalian juga tonton ya, Ya, jangan lupa. betul. Oke, gimana deh? Oke. Ya, ya udah pokoknya sehat-sehat selalu buat kalian. Aku ulangin lagi, jangan selingkuh, jangan mau jadi selingkuhan. Pokoknya hargai pasangan kalian lah. Ya, Mm-mm. stay safe, stay healthy, sukses selalu buat kalian. See you di next episode. Bye-bye. Bye.